Suara Grace FM, The Sound of Life. Tuhan melindungi orang yang setia. Keluarga Grace, shalom, selamat siang. Saya Leo bersama dengan Anda siang hari ini dalam program spesial talk show bersama dengan BNN Kota Cirebon. Keluarga Gracia, kita punya waktu dan kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio Suara Gracia. Dan hari ini, seperti yang kami informasikan, Anda bisa menyimak perbincangan yang pastinya ini sangat mengedukasi Anda masyarakat Kota Cirebon dengan sebuah topik Japri BNN Hayu Lapor ya keluarga Gracia. Untuk Anda yang mau bertanya, interaktif dibuka di 0817222959. Anda bisa mendengarkan lewat streaming di suaragratiafm.com, dan juga keluarga Gracia setelah program ini selesai nanti Anda bisa simak tayangan ulangnya di YouTube channel Suara Gratia FM Cirebon. Baik, keluarga Gracia bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat siang semuanya, bapak-bapak. Oke, wah luar biasa ini ya dengan kesibukan yang ada. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang bisa memperkenalkan diri dulu satu persatu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya. Para pendengar Suara Gracia. Iya. Izin memperkenalkan diri dulu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari BNN Kota Cirebon bisa hadir, bisa menyapa semua pendengar-pendengar radio Suara Gracia. Kami bertiga sama rekan-rekan, alhamdulillah kami di BNN Kota Cirebon untuk hadir di sini untuk menyampaikan sedikit sosialisasi atau edukasi terkait untuk bahaya penyalahgunaan narkoba. Izinkan kami memperkenalkan diri dulu karena di sini kami bertiga untuk narasumber kami di BNN Kota Cirebon. Izinkan saya sendiri, saya Rengga Renata dari BNN Kota Cirebon. Kebetulan kami di bidang pencegahan, Pak. Pencegahan, betul. Baik. Kemudian selanjutnya silakan Pak. Perkenalkan, saya Rizky dari bidang pemberantasan BNN Kota Cirebon. Oke. Selanjutnya yang terakhir, saya Hendra Panggabean dari bidang humas. Humas ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Rengga, Pak Rizky dan Pak Hendra juga yang sudah hadir. Kita akan bincang-bincang tentang Japri BNN Hayu Lapor. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan Japri BNN Hayu Lapor dan kenapa ini penting gitu diketahui oleh seluruh masyarakat. Siap. Baik, izin kami untuk sedikit menjelaskan terkait untuk tema hari ini ya, untuk lapor ya Pak. Iya. Jadi kami BNN Kota Cirebon khususnya kami itu membuka ruang untuk khususnya masyarakat Kota Cirebon, baik Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Karena BNN Kota Cirebon ini selain kantornya di BNN Kota Cirebon Pak, kami juga mendapatkan amanah dari BNN Pusat menembus ke BNN Provinsi untuk membackup kedua wilayah, wilayah Kabupaten dan wilayah Kota Cirebon, Indramayu. Nah, jadi untuk keterbatasannya informasi kepada masyarakat khususnya Indramayu dan Kabupaten Cirebon, khususnya untuk masalah narkoba Pak. Jadi BNN Kota Cirebon membukakan akses, membukakan jalan, membukakan ruang untuk masyarakat atau warga Cirebon maupun Indramayu, barangkali di sekitarnya ada yang ingin menginformasikan terkait untuk pelaporan adanya masyarakat yang dicurigai pecandu narkoba ataupun ada pengedaran gelap terkait untuk narkoba. Dan bisa juga untuk mengakses barangkali sanak saudara atau tetangga atau saudara kita yang ingin merehabilitasi karena keluarganya atau sanak saudara kita yang korban penyalahgunaan narkoba. Begitu Pak. Oke, nah Pak Rega, mungkin apakah program ini khusus yang ada di BNN Kota Cirebon ataupun merupakan salah satu program yang memang di seluruh Indonesia, di seluruh BNN di Indonesia itu ada gitu ya. Biasanya kan ada program-program unggulan gitu ya. Seperti halnya yang saya ketahui adalah salah satunya Bersinar misalnya seperti itu. Bagaimana Pak Rengga? Baik, untuk lapor ini Pak,
kemungkinan ini semuanya program seluruh nasional BNN ya, baik nggak di Cirebon juga, tapi seluruh nasional. Program ini mungkin di seluruh BNN pasti ada namanya program lapor untuk masalah kegunaan, karena kayak ini tuh program nasional Pak. Nasional. Betul. Gitu ya. Jadi nggak Cirebon aja sih Pak gitu. Seluruh nasional. Seluruh nasional ya. Jadi mungkin ada pendengar yang mendengarkan lewat streaming juga. Betul. Kalau mungkin di kotanya atau di kabupatennya atau yang terdekat gitu. Betul, ya. Betul. Ada perihal program yang memang menyeluruh dari BNN pusat kepada daerah betul. Gitu ya Pak ya. Oke, sebenarnya bicara tentang Hayu Lapor gitu ya. Ini sesuatu yang kadang-kadang dilematis juga betul, gitu masyarakat. Kalau dulu tuh bercandaan lagi kecil, kalau lapor tuh suka kalau kata orang Cirebon wadul gitu ya. Kayaknya sesuatu yang kayaknya disebelin gitu banyak orang. Apalagi ini terkait dengan misalnya korban penyalahgunaan narkoba ataupun mungkin peredarannya gitu. Bagaimana sih sebenarnya peran masyarakat, bahwa BNN juga melihat bahwa ini hal penting gitu kepada masyarakat untuk didorong berani untuk melaporkan sesuatu yang salah di kalangan masyarakat. Gimana Pak Rengga? Jadi gini Pak, sebelum kita ke pembahasan ini, kami juga kan namanya ada program Desa Bersinar atau Kelurahan Bersinar. Iya. Jadi Kelurahan Bersinar ini kami menyeluruh semua masyarakat yang ada di kelurahan itu untuk ikut serta dalam menselaraskan untuk memperangi narkoba. Nah, betul Pak Bapak yang tadi sampaikan bahwa peran aktif masyarakat ini masih kurang Pak. Dalam segi kurangnya karena masyarakat masih takut Pak untuk melapor. Baik. Contoh nanti untuk informasi untuk peredaran gelap nanti sama Mas Rizky aja Pak bagiannya. Siap. Khusus di kami misalkan ada yang mau misalkan direhabilitasi. Nah itu kadang masyarakat ada dua versi Pak. Ada dia belum paham terkait untuk SOP-nya gimana, untuk pelaporannya. Terus yang kedua ada juga masyarakat yang takut dalam segi kita sudah mau lapor ke BNN untuk direhabilitasi, tapi ternyata datang ke kantor malah nanti jadikan tersangka. Itu yang mindset yang BNN Kota Cirebon untuk merubah itu Pak, mindset itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk masyarakat Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu. Ada saudara-saudara kita yang ingin direhabilitasi ataupun ada masyarakat ingin mengadakan sosialisasi, mangga langsung aja lapor atau kontak person aja ke BNN Kota Cirebon. Oke, jadi semuanya gratis, tidak untuk rehabilitasi gratis Pak, tidak ada sedikit biaya pungutan itu Pak. Baik, tidak. Siap. Oke, jadi memang BNN sendiri menyadari ya gitu ya Pak Rengga ya, bahwa di kalangan masyarakat tuh ada ketakutan tersendiri. Betul. Ketika mereka melapor, bahkan itikat baik mereka pun terkadang mereka takut gitu ya, bahwa nanti jangan-jangan ditangkap, jangan-jangan diproses secara hukum. Ya, itu masih message di masyarakat. Nah, kami dari BNN Kota Cirebon ingin merubah Pak. Jadi message itu salah gitu kan. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang ingin melapor, kan kami juga kan ada undang-undangnya kan untuk merahasiakan identitas yang melaporkan itu. Tidak. Jangan kami sama Mas Iki, kami juga nggak tahu siapa yang melapor, itu hanya khusus. Jadi semua bidang khusus ada bagiannya gitu ya. Gitu, Pak. Oke, Pak Rizky, kita sedikit bergeser gitu ya. Kita mau tahu juga gitu ya, untuk Kota Cirebon bagaimana dengan program ini gitu. Ada yang pastinya juga sudah melakukannya, sudah ikut melapor karena sebuah hal yang mereka inginkan kepada pihak keluarga supaya sembuh atau minimal jauh lebih baik lah hidupnya gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya di Kota Cirebon ini? Jadi program Ayo Lapor BNN adalah pendekatan berbasis partisipasi publik ya, public participation. Jadi banyak keberhasilan BNN untuk mengungkap, menangkap para bandar itu dari laporan pengaduan masyarakat, Mas. Jadi masyarakat pun jangan takut kalau mau melaporkan adanya peredaran di lingkungan tersebut atau di lingkungan sekolah, di lingkungan kerjanya ya. Kemudian apa sih dasar hukumnya bagi masyarakat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu
pasal 104 itu jelas masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kemudian pasal 105-nya peran masyarakat dapat dilakukan melalui pemberian informasi, pelaporan, dukungan terhadap program P4GN. Kemudian di pasal 106 berhak mendapatkan pelindungan hukum. Nah, ini jelas kami melindungi kerahasiaan atau melindungi keselamatan para pelapor. Baik. Jadi begitu, Mas. Iya, jadi memang sesuai undang-undangnya bukan terpisah sih sebenarnya. Ada hal yang diatur di dalamnya gitu ya. Oke. Nah, untuk pelaporan sendiri kira-kira apa saja sih yang selama ini dihadapi oleh BNN Kota Cirebon kebanyakan gitu ya? Apakah dari keluarga ataupun memang dari masyarakat umum yang mencurigai gitu di lingkungan sekitarnya ada peredaran narkotika gitu? Atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang, misalnya yang seharusnya beberapa waktu lalu kan kita juga sempat talk show ya bersama dengan rekan-rekan BNN lainnya. Ada nih sebenarnya basicnya adalah untuk medis gitu. Gimana, Pak? Iya, banyak pelaporan-pelaporan yang termasuk ganja itu kata ada yang bilang untuk medis, tapi itu salah besar. Banyak obat-obat yang resmi, obat-obat yang legal bisa digunakan dalam pengenangan medisnya. Kemudian apa tadi, Mas? Terkait dengan laporan apa saja sih sebenarnya yang sejauh ini didapatkan dari masyarakat di Kota Cirebon, misalnya anggota keluarga ataupun masalah kecurigaan terhadap peredaran di sekitar wilayah mereka gitu. Ya, untuk saat ini sih masyarakat udah mulai peduli ya dengan lingkungannya. Ada yang melaporkan di satu lingkungannya itu ada yang mengedarkan obat keras tanpa izin edar. Itu kan sekarang lagi viral juga di Instagram. Iya. Ya, kami di situ langsung melakukan penindakan. Baik. Kemudian ada yang melaporkan peredaran narkotika jenis sabu. Ada yang melaporkan biasanya ada CCTV di rumahnya itu. Kemudian ada yang sekarang kan modusnya menempel bandar itu, menempel atau menyimpan narkotika di satu tempat di pinggir jalan. Kemudian CCTV masyarakat melaporkan ke BNN pun kita tindak dan kita cari informasi tersebut sampai validasinya tepat dan kita penanganan juga tepat. Kalau misalnya masyarakat kan awam gitu yang nggak tahu gitu apakah itu benar peredaran narkotika ataupun mungkin artinya ada transaksi di sana, apalagi gini saya baru dengar juga gitu ya modus menempel seperti itu ya. Kalau sampai salah gitu ya dalam kaitan laporan gimana sih sebenarnya, kadang-kadang aduh ternyata malu disalah gitu ya, kapok gitu. Iya. Kita juga kan menerima pelaporan itu nggak sembarang, Mas. Ada validasi datanya. Kita harus verifikasi ini apa benar atau tidak. Kita terjun ke lapangan, mempelajari, kemudian apa sih yang divalidasi, validasi informasinya jelas, kemudian kita terjun penyelidikan intelijennya, kemudian pengembangan jaringan, terakhir kita menentukan penindakan hukumnya. Oke, jadi memang ada beberapa langkah dulu gitu. Siap, ya. Ada beberapa tahap ya. Beberapa tahap gitu ya. Jadi nggak langsung begitu terima laporan ya, Pak, langsung eksekusi di hari itu langsung ke tempat gitu ya. Kita istilahnya ada penyelidikan lanjutan dari dasar sumber informasi masyarakat tersebut. Oke, nah caranya nih sekarang kita bicara tentang bagaimana caranya ketika mereka harus melapor, kemudian seperti tadi apa sih yang harus divalidasi, apa yang harus nanti diinfokan secara detail kepada BNN gitu. Masyarakat bisa melakukan pengaduan masyarakat ke BNN Kota Cirebon dengan beberapa mekanisme. Bisa datang langsung ke kantor BNN Kota Cirebon, ada di Jalan Arafuru atau Terusan Cipto nomor 2 di belakang Koramil Kesambi. Koramil Kesambi ya. Kemudian bisa juga di hotline 184 ini program BNN Pusat nasional hotline-nya, atau bisa melalui WA call center kami di 0812 2055 5002. Oke. Dan bisa juga
melalui direct message di media sosial resmi BNN. Ada di info BNN RI atau di BNN Cirebon itu info BNN Kota Cirebon. Oke, jadi bisa secara khusus di kota tersebut ataupun hotline center yang ada berbagai macam kanal sih kami. Kemudian ada website resminya juga. Oke, nah saya mau ke Pak Hendra dulu deh ya. Sebagai bagian umum di BNN Kota Cirebon, bagian humas ya. Oke, ini bicara tentang kecurigaan orang yang akan melapor gitu ya. Bagaimana kalau masyarakatnya itu cuman sebatas curiga aja gitu, punya informasi awal gitu? Apakah memang perlu melapor atau bagaimana sih sebenarnya? Sebenarnya harusnya lebih baik melapor. Sebab masalahnya banyak yang tertutup dari masyarakat tentang informasi ke peredaran narkoba gitu kan. Iya. Jadi memang sebaiknya benar atau tidak kalau ada sampai kecurigaan ke arah sana lebih baik melapor aja gitu. Nanti ya. ditindaklanjutin ke 184 atau ke medsos gitu kan. Oke, baik. Jadi daripada hal-hal tertentu gitu ya terjadi, lebih baik melapor aja ya. Oke, Pak Rengga. Kita bicara tentang kekhawatiran dan lain sebagainya gitu ya. Kalau bisa dilihat-lihat sejauh ini, apa sih ciri-ciri hal yang harus diwaspadai ketika di luar sana gitu ya, terkait dengan peredaran narkoba ataupun penyalahgunaan dan lain-lainnya gitu. Mungkin masyarakat perlu diberitahukan juga gitu. Berarti ini untuk pencegahannya Pak ya? Gitu. Untuk mencegah bahwa narkoba itu jangan sampai masuk ke keluarga atau ke diri kita sendiri. Baik, kebetulan kami juga, saya pribadi dari bidang pencegahan Pak. Jadi ada beberapa langkah, ada beberapa cara untuk menghindar atau menjauh dari penyalahgunaan narkoba gitu. Kebanyakan di masyarakat itu yang korban penyalahgunaan narkoba yang pertama adalah lingkungan dan pergaulan Pak. Lingkungan dan pergaulan. Betul. Ya. Karena sekarang itu pergaulan sangat luar biasa Pak, khususnya untuk para remaja ya, anak-anak SMP, SMA itu kan. Karena di rumah dia baik-baik saja, tapi sudah keluar dari rumah itu berbeda gitu kan. Karena faktor lingkungan dan faktor pergaulan. Nah, untuk penjaga gimana? Saya sering menyampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk kaula muda ya, anak-anak pelajar, kita harus bisa memahami dan bisa memfilter teman-teman kita, mana teman-teman kita yang membawa kita arah positif atau mana teman kita yang membawa arah negatif. Kalau misalkan teman kita yang membawa negatif, ya mau nggak mau kita sedikit-sedikit memundur untuk menjauh agar tidak dapat atau tidak sesuatu yang tidak diinginkan. Terus yang kedua, bisa melaporkan kalau misalkan ada permasalahan atau ada kejadian di sekolah, bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah, guru ataupun ibu guru. Gitu kan. Wah, misalkan ada kejadiannya teman kita di masyarakat, kita bisa melaporkan kepada pihak yang ada di situ, baik Pak RT atau Pak RW, maupun bisa berdiskusi dengan keluarganya gitu sendiri. Jadi banyak pencegahan atau cara-cara untuk mencegah gitu. Yang pertama itu, yaitu yang selanjutnya adalah itu Pak, di mana masyarakat itu khususnya untuk para muda ini atau pelajar, itu daya ingin tahunya sangat tinggi sekali Pak. Sangat tinggi sekali. Makanya untuk para remaja, kita boleh bergaul, kita boleh untuk berteman, tapi dengan bergaul dengan arah positif. Gitu kan. Gitu, Pak. Baik Pak Rengga, kalau sampai ini amit-amit ya, kalau kata orang Cirebonnya, kalau sampai ada keluarga sendiri ternyata, apalagi rentan dengan anak-anak remaja kita semua gitu ya, apakah bisa konsultasi dulu misalnya ke BNN, atau hal apa sih yang biasanya dilakukan gitu tahapan kalau untuk ternyata dari anggota keluarga sendiri gitu Pak? Boleh.
Ya betul yang tadi sampaikan sama Pak Mas Riz juga kan. Kita juga sudah membuka akses untuk hal lapor ya Pak ya. 184 kalau di kepolisian kan 1110. Kalau kami di BNN 184 itu langsung link. Jadi di mana masyarakat itu bisa langsung lapor ke 184 dan bisa menitikan titiknya di mana. Kalau misalkan contoh kita warga Cirebon, jadi nanti langsung disalurkan kepada BNN Kota Cirebon. Nah, itu di situ nanti apa yang mau dilaporkan, apakah terkait untuk adanya peredaran narkoba ataupun ada ingin sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat. Nah, itu nanti bisa disalurkan. Nah, terus ada juga ini terkait untuk masalah ingin direhabilitasi Pak. Jadi biasanya kalau direhabilitasi itu kita melakukan di asesmen dulu Pak. Jadi keluarga datang ke kantor untuk melakukan asesmen sejauh mana saudara kita ataupun anak kita yang korban penyalahgunaan narkoba. Nah, gitu. Biasanya kalau misalkan dia sudah tahap masih coba-coba, biasanya dilakukan rawat jalan di BNN Kota Cirebon. Gitu. Pak, maaf kalau misalnya coba-coba gitu ya, saya agak penasaran juga. Misalnya ada orang yang masih dalam tahap coba-coba, 1 kali, 2 kali lah misalnya gitu ya. Saya kurang tahu juga kira-kira kita bisa klasifikasikan berapa kali gitu mereka dalam menggunakan gitu ya. Apakah perlu direhab atau misalnya ya Pak, secara awam nih kita pikir ya udah yang penting abis ini dijaga mereka jangan sampai pakai lagi, aman. Kira-kira gimana sih Pak? Boleh. Itu Pak yang klasifikasinya kan jadi yang kita di asesmen itu ini sejauh mana korban ini ya, untuk penggunaannya, apakah masih coba-coba atau masih ringan, udah berat atau sangat berat sekali. Nah, contoh kalau misalkan masih coba-coba, ini baru nyoba-nyoba. Nah, itu biasanya kita dilakukan dengan namanya pemantauan Pak. Pemantauan biasanya dari tim rehabilitasi, kebetulan itu kan dari bidang rehabilitasi ya. Jadi saya, jadi si korban ini dipantau terus Pak, gitu kan. Dalam segi pergaulannya nanti biasanya per 10 hari ya kalau nggak salah, atau 1 minggu saya lupa, itu untuk datang ke kantor gitu kan, untuk dilakukan asesmen lagi, gitu kan. Apakah ada perubahan atau sudah benar-benar dia udah jauh atau tidak memakai obat-obatan maupun narkoba jenis lainnya gitu. Oke, jadi memang ada secara intens juga gitu ya, diperhatikan asesmen itu ya. Betul. Jadi kami juga nanti bidang Cirebon juga rehabilitasi itu melibatkan keluarganya juga Pak, untuk memantau misalkan si korban ini gitu kan. Itu dari pergaulannya sama siapa, terus di rumahnya kayak gimana gitu kan. Itu harus kita terus komunikasi dengan keluarga orang terdekat gitu ya Pak. Iya, jadi kita harus bisa berkomunikasi dan harus melibatkan juga keluarganya juga Pak. Gitu. Oke. Pak Rizky atau Pak Hendra nih bisa menjawab juga gitu ya. Apakah semua laporan pasti ditindaklanjutin atau dipilah-pilah gitu ya, atau kira-kira bagaimana gitu menurut ya, kalau bicara levelnya seperti apa sih sebenarnya, gimana? Jadi semua laporan yang masuk ke kami, kami diwajibkan untuk menindaklanjuti. Baik. Dari pusat seperti itu, dan itu pun harus dengan validasi melakukan pendidikan lanjutan. Jikalau memang ini pelaporannya kurang valid, kita resmi langsung tutup gitu ya. Kalau kasus itu langsung ditutup gitu ya. Kalau memang bobotnya ini bagus atau pelaporan bagus, kita langsung tindak lanjuti. Oke, kira-kira dari secara umum gitu ya, biasanya laporan itu diproses berapa lama sih, atau diverifikasi atau divalidasinya gitu? Divalidasinya kami sih langsung melakukan pendidikan lanjutan. Sebenarnya nggak ada ya, nggak ada batas waktunya. Sampai dengan valid itu tidak ada batas waktunya. Gitu. Kalau misalnya pelapor sendiri ingin tahu perkembangannya, apakah masih boleh? Boleh sekali, Pak. Boleh gitu ya. Kami terus berkomunikasi dengan pelapor sampai
kasus ini selesai gitu. Oke, jadi tetap boleh dikawal gitu ya informasi. Kemudian tambahan, Mas, kalau ada pengaduan masyarakat atau masyarakat ingin mengadu itu, minimal informasi apa sih yang diberikan? Itu boleh ya diketahui oleh pendengar, kira-kira apa aja gitu? Boleh, ini kan buat dasar utama kita kan. Pertama adalah lokasi kejadian, di mana, kemudian waktu, kemudian ada kronologi singkat, kemudian ciri-ciri pelaku jika ada, kemudian identitas pelaku. Itu minimal data yang kami terima, minimalnya. Oke, itu bentuknya pelaporan itu setelah hubungin call center, apa sih bentuknya? Apakah dikasih link, ngisi, atau seperti apa? Kalau melalui 184 kan by call ya. Kalau melalui WhatsApp nanti masyarakat bisa WA dulu aja. Misalkan penyapa, nanti dibalas secara otomatis, diberikan format pelaporannya. Dan di situ ada pelakunya, ciri-cirinya, kejadian di mana, atau pengedar apa, narkotika jenis apa gitu. Oke. Nah, kalau dengan sekolah, apakah identitas sekolahnya kira-kira masih tetap, kadang-kadang kan karena memang kan berpengaruh gitu ya. Ketika ada kasus, satu kasus misalnya di sekolah, entah itu jenis apapun gitu ya. Betul. Mereka merasa rugi gitu ya. Pasti kan daripada saya melapor, membuka, nanti tahun ajaran berikutnya siswa-siswinya kurang gitu. Gimana Pak? Ya betul Pak. Itu dilemanya kami Pak. Jadi bukan dilemanya. Jadi versinya beda-beda Pak. Jadi ada sekolah yang benar-benar welcome itu, bahwa ini anak siswa kami ada yang korban nih, ada yang koordinasi langsung ke BNN. Terus ada juga sekolah yang gurunya ketakutan. Ada ya Pak sebenarnya. Ada gitu. Maksudnya dalam segi ketakutan tuh yaitu Pak, untuk nanti kedepannya gimana untuk sekolah kita. Tapi dari kami Pak, misalkan ada kejadian dari siswa tersebut, kami juga sama membackup untuk sekolahan itu, karena itu kan sangat rahasia sekali Pak ya, untuk namanya data-data si klien ini Pak, untuk yang korban penyalahgunaan atau obat-obatan tersebut. Gitu. Jadi untuk sekolah, instansi sekolah itu tidak disebarluaskan. Tidak disebarluaskan ya. Artinya mungkin juga kehadiran BNN nanti jika diperlukan sampai harus ke sekolah pun pasti dilakukan dengan smooth gitu ya istilahnya gitu ya. Tapi sekarang Pak, untuk seluruh sekolah di Kota Cirebon ya, baik Cirebon, Kota Cirebon, itu alhamdulillah Pak, semuanya sekarang selalu bekerja sama dengan BNN Pak. Aktif ya berarti. Aktif Pak, dalam segi arti dia selalu meminta kami di BNN untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswanya gitu. Jadi selalu welcome. Itu juga berkat kerjasama antara Kepala BNN Kota Cirebon sama Kepala Dinas Pendidikan. Jadi instansi-instansi yang bisa berkolaborasi dengan BNN Pak gitu. Dan mungkin juga salah satu agendanya di MLS gitu ya, masa orientasi sekolah di awal tahun ajaran gitu. Biasanya ya. Di awal pelajaran. Awal tahun pelajaran gitu ya. Wah, luar biasa ya. Oke. Baik Pak Rengga, Pak Rizky dan Pak Hendra nih, kita di bagian akhir gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, masing-masing boleh menyampaikan untuk masyarakat Kota Cirebon atau pendengar ataupun mereka yang saat ini di luar Kota Cirebon yang memang mungkin belum pernah mendengarkan edukasi dari kegiatan ataupun program-program dari BNN gitu ya, terkait dengan hari ini juga tentang Hayu Lapor gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa, khususnya untuk pendengar Suara Gracia, masyarakat Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan di luar dari kabupaten tersebut. Kami dari BNN Kota Cirebon mengingatkan, memesankan kepada masyarakat seluruh yang pendengar di Gracia,
kalau misalkan kita pengen sukses, pengen hidup sehat, jauhi dari narkoba. Sebelum narkoba itu merusak kehidupan kita, gitu kan. Terus jangan sekali-kali kita mencoba sedikit pun apapun itu jenis narkoba. Sekali kita memakai narkoba, itu akan merusak tubuh kita dan akan mengganggu khususnya kejiwaan kita, gitu kan. Terus untuk masyarakat Kota Cirebon, kalau misalkan ada ingin memberikan informasi terkait BNN, langsung aja hubungi call center 184. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Oke, siap, terima kasih. Kemudian Pak Rizky. Pendengar suara Gracia, permasalahan narkotika adalah masalah bersama. Data menunjukkan jutaan masyarakat Indonesia terdampak sehingga diperlukan langkah nyata. Jika melihat, mendengar atau mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, peredaran narkotika, jangan diam. Laporkan segera ke BNN atau penegak hukum lainnya. Satu informasi dari masyarakat dapat menyelamatkan pengguna, memutus jaringan, dan melindungi generasi bangsa. Oke, siap. Terima kasih Pak Rizky. Pak Hendra, silakan mungkin sampaikan bagian humas. Bagi pendengar suara Gracia dan khususnya masyarakat Cirebon dan sekitarnya, kalau ada tentang peredaran narkoba, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan ke 184. Itu akan ditindaklanjuti. Ya. Oke, siap. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Rengga, Pak Rizky, Pak Hendra juga dan teman-teman BNN dari Kota Cirebon yang telah hadir. Ini merupakan talkshow ketiga ya, dan kalau nggak salah jadwalnya 2 minggu lagi kita akan kembali talkshow bersama dengan BNN Kota Cirebon. Kita berharap edukasi kita siang hari ini sampai kepada telinga yang mendengar ya Pak ya, dan bisa terbuka lebih lagi. Jadi keluarga Gracia Anda perlu mengetahui ada hal-hal yang memang juga akan melindungi Anda. Jadi tidak perlu khawatir, Anda bisa melaporkan hal-hal yang mencurigakan terkait dengan penggunaan ataupun peredaran dari narkotika juga ya. Dan kita berharap memang Cirebon bersih gitu ya dari bahaya narkoba, terutama untuk anak-anak muda ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi, sukses selalu untuk semua program dari BNN Kota Cirebon ya. Sama-sama. Baik, keluarga Gracia, demikian akhir dari program talkshow spesial yang hari ini kami hadirkan, merupakan kerjasama dengan BNN Kota Cirebon. Saya Leo undur diri, selamat siang dan Tuhan memberkati.